Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fadal Muhammad. Today I will tell to you about CTL. In reality, sometimes teacher using traditional method, and this is make a teacher dominant in the class and make a student will bored and choose the chit chat with his friend or playing with the another activities that distraction lesson activity. Jadi seringkali guru menggunakan pendekatan tradisional ketika mengajar, dan ini menyebabkan siswa menjadi bosan dan lebih memilih misalnya berbicara kepada temannya atau bermain-main, sehingga guru menjadi tidak diperhatikan, dan ini membuat guru kurang berwibawa dan mengakibatkan tujuan pembelajaran tidak tercapai. So, teacher must do approaches, and the best approaches to reduce this problem is with contextual teaching and learning. How about the story of CTL? CTL appeared in 1916, lahir pada tahun 1916. CTL bergabungan dari behaviorism dan konstruktivism. Nah, jadi behaviorism itu adalah berpendapat bahwa ilmu itu didapat dari gabungan antara stimulus dari reward dan punishment. Nah, jadi pembelajaran itu diperoleh dari stimulus dari hadiah dan hukuman. Sedangkan konstruktivism adalah bagaimana siswa menggabungkan antara materi yang dipelajarinya dengan kenyataan di kehidupan nyata, begitu. Nah, jadi CTL ini menggabungkan antara behaviorism dan konstruktivism. Siapakah yang menggabungkannya? Yang menggabungkannya adalah John Dewey pada tahun 1916. Jadi dia itu tidak setuju dengan penggabungan pemisahan antara intelektualitas dengan attitude siswa, dan dia itu memisahkan antara materi dengan kehidupan nyata. Dia tidak setuju hal tersebut karena seringkali guru cuma mengajar saja, seperti menghitung rumus fisika misalnya ini, tapi siswa tidak dijelaskan untuk apa dia belajar hal tersebut. Itu mengakibatkan siswa menjadi bosan karena dia tidak tahu untuk apa pentingnya belajar hal tersebut. Kita seringkali merasakan hal tersebut. Nah, jadi dia menggabungkan antara materi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Jadi misalnya apa yang diperlukan kehidupan nyata itulah yang dipilih untuk di pembelajaran. Misalnya dia belajar tentang Pythagoras. Mengapa dia belajar Pythagoras, dijelaskan oleh guru tersebut kepada siswa agar siswa tahu untuk apa dia belajar tersebut. Metode ini terus berkembang dari 1916. Orang lebih mengenal dengan learning by doing. Lalu beriring berjalan waktu, tahun 1970 menjadi experiential learning. In 1917 until 1918, people well known about applied learning. In 1919, this method well known with school to work. And until 2000 and now, the CTL is still developed. We move to definition. Jadi CTL ini sebenarnya menggabungkan metode yang menggabungkan antara konten, materi yang didapat di kehidupan nyata, lalu diaplikasikan di kehidupan nyata. Itulah CTL. Ada 7 komponen utama dari CTL itu. Pertama ada constructivism, questioning, inquiry, learning, community modeling, and authentic assessment. Later I will explain to you about the 7 component. We move to principle of CTL. First principle is principle of independence. It means it's a sharing and discussion section. So in the CTL there are so many group work in the lesson. Lalu ada principle of differentiation. Nah, apa ini? Differentiation adalah kita sebagai guru dengan CTL itu berusaha mengeksplor bakat siswa terus menerus.
Di CTL itu keuntungannya kita bisa mengeksplor talent siswa lebih jauh lagi seperti itu. Lalu prinsip yang terakhir adalah self regulation. Maksudnya adalah dengan pembelajaran CTL ini siswa bisa men-set up, terus mengembangkan, maintain atau menjaga. Lalu akhirnya ini bisa memotivasi siswa tersebut untuk belajar karena mereka merasa mereka harus men-set up, maintain and upgrade their knowledge in the lesson. Nah, lalu bergerak kepada components of contextual teaching and learning. Pertama ada constructivism, yaitu menggabungkan antara konten materi dengan apa nanti di kehidupan nyata. Itu adalah inti utama dari contextual teaching and learning. Lalu ada inquiry, lanjut kepada questioning. Questioning itu adalah siswa bereksperimen dengan bertanya-tanya seperti itu. Lalu ada learning community. Learning community maksudnya siswa dipasangkan ketika pembelajaran dengan siswa-siswa lain, artinya grouping. Jadi di sana nanti mereka dapat skill bekerja sama, lalu sharing, keberanian berbicara seperti itu. Lalu ada modeling. Modeling ini sangat penting juga karena modeling itu artinya permodelan. Guru mencontohkan bagaimana sesuatu yang benar jika siswa salah seperti itu. Lalu ada reflection. In the end of the lesson, teacher asks the student to reflection the knowledge yang telah mereka pelajari. Lalu ada authentic materials. Authentic materials itu maksudnya adalah materi pembelajaran yang didapat dari kehidupan nyata, tidak seperti traditional method yang mendapat materi dari buku paket atau LKS seperti itu. Lalu ada karakteristik of CTL. Karakteristiknya pertama adalah making meaningful connection, ya. Jadi di dalam CTL itu koneksikan materi dengan kehidupan nyatanya nanti mereka setelah terjun ke masyarakat tersebut. Lalu ada doing significant work. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan di CTL karena CTL ini berfokus kepada problem solving. Jadi diberikan masalah kepada mereka atau diberikan suatu kasus lalu mereka menyelesaikannya. Lalu ada self-regulated learning. Setelah seperti yang dijelaskan tadi, maksudnya adalah mereka men-set up, maintaining dan mengupgrade pengetahuan mereka sendiri. Jadi ini menumbuhkan motivasi mereka di dalam pelajaran. Lalu ada collaborating. Karena banyak sekali kerja kelompok di dalam CTL, ini akan menghasilkan skill kolaborasi. Mereka bisa menggabungkan pemikiran mereka dengan teman-temannya, bagaimana cara bekerja sama, bagaimana cara mengungkapkan pendapat tanpa harus mengintimidasi teman-temannya. Lalu ada critical and creative thinking. Kenapa hal ini bisa muncul? Karena di sini banyak sekali mereka mengajukan pertanyaan, ya. Karena guru tersebut merangsang mereka untuk terus bertanya. Lalu mereka menghasilkan pemikiran yang kritis. Lalu cara mereka menyelesaikan masalah tersebut menghasilkan skill kreatif di dalam diri mereka karena mereka harus menyelesaikan masalah tersebut. Lalu ada nurturing the individual. Maksudnya adalah mereka tetap menghormati kebebasan berpendapat. Jadi tidak boleh satu siswa memaksakan pendapatnya seperti itu. Lalu ada reaching high standard. Karena CTL ini tujuannya adalah mengupgrade pengetahuan siswa, maka guru itu men-setting penilaiannya dengan high standard. Jadi siswa itu harus mencapai tahap pengetahuan ini, tahap skill ini. Kalau tidak tercapai, maka mereka tidak lulus. Itu maksudnya reaching high standard. Lalu ada using authentic assessment. Maksudnya adalah mereka disuguhkan project atau permasalahan seperti bagaimana menyelesaikan masalah ini, seperti itu. Lalu mereka disuruh bekerja kelompok. Nah, lalu hasilnya itu ide-ide mereka itulah yang nanti akan dinilai oleh guru, seperti itu. Baik, itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai CTL. Semoga kalian bisa menemukan manfaat dari video ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.